Untuk lebih detail bisa ditanya ke Bepom. Ditanya kagak dijawab, Bu. Pakai surat juga kagak dijawab. Ujarnya, Tempo masih mencoba menghubungi kepala Bepom, Penny Kalukito. Ah iya, Ibu Penny ini. Wah, ada fotonya. Habis gini gue bahas nih. Ada perbandingan berita supaya lu tahu tuh bagaimana kerjanya Bepom tuh. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. No, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Nah, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insya Allah rezeki lancar. Terus apalagi ya, ya mudah-mudahan sehat deh ya. Kalau ada masalah mudah-mudahan itu jadi masalah yang menambah tingkat keimanan kita, dan mudah-mudahan itu masalah selesai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalau kalian sakit itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera mendapatkan obatnya sehingga kalian bisa sehat seperti sedia kala. Dan kalau memang itu sakit yang membawa kematian, mudah-mudahan itu sakit yang menghapus dosa dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena buat manusia kalian percuma juga takut sakit gitu. Sakit itu manusiawi. Sakit itu manusiawi. Manusia mana yang nggak sakit? Kita lahir nangis. Lahir itu itu penuh dengan kesakitan. Dunia tempatnya sakit memang. Jadi jangan pernah takut untuk sakit gitu. Normal aja, B aja kalau sakit ya. Jangan terlalu bingung ya, namanya manusia. Lu kalau nggak mau sakit jadi Fir'aun, mau lu? Alhamdulillah. Konten gua kali ini ada konten kemarin kalian ngeliat kan ya, tentang perpanjangan masa kadaluarsa micin. Keren. Kadaluarsanya micin itu diperpanjang. Itu nggak kadaluarsa aja, udah sebegitu efeknya ya. Ini diperpanjang. Kita baca dulu. Ini ada beritanya nih. Nih, Kemenkes, perpanjangan masa kadaluarsa micin copet 19 sudah dinilai Bepom. Bepom. Jadi gue makanya nih
antara BPOM sama Kemenkes ini aneh juga. Beberapa kali kami meminta keterbukaan informasi tapi tidak pernah diberi. Jadi luar biasa pokoknya BPOM kita ini sakti. Ya, sakti itu. Dia mau gimana ya? Membuat pokoknya harus didengar gitu keputusannya dia tuh. Kita baca ya. Tempo, Jakarta, pemerintah akan memperpanjang masa kadaluarsa 18 juta vaksin COVID-19. 18 juta diperpanjang, serah lu. Juru bicara COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, orang ini lagi, mengatakan perpanjangan tersebut sudah melibatkan pakar hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diklaim lulus uji perpanjangan kadaluarsa. Ini siapa pakarnya? Badan pengawasnya mana? Kenapa data kita minta efikasinya nggak ada? Wah, keren loh ibu ini. Ini sudah dinilai oleh BPOM pada saat memberikan perpanjangan, ujar Nadia saat dihubungi Tempo pada Rabu 9 Maret 2022. Ibu, ya kami juga minta berdasar dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kami sebagai rakyat juga berhak tahu, Bu. Itu ahlinya siapa, pakarnya siapa. Jangan tiba-tiba bilang ahli pakar bisa memperpanjang. Waduh, dasarnya apa? Ibu ini dokter loh, ngomongnya begitu mulu. Ibu ini emes loh saya, Bu. Ngopi ya, Bu? Dua nih, Ibu Siti Nadia Tarmizi sama Ibu siapa tuh yang BPOM tuh. Habis gini gue angkat berita BPOM nih. Menurut Nadia, efikasi vaksin yang masa kadaluarsanya diperpanjang ini sama dengan efikasi vaksin pada umumnya. Waduh, jadi kalau udah kadaluarsa diperpanjang sama efikasinya. Baru kali ini gue ada kadaluarsa diperpanjang. Ini Bu, kayaknya bukan kadaluarsa ini udah Bu. Buaya warsa ini udah di atasnya kadal ya Bu. Serah dulu dah Bu ya. Apa ya, negara kita begini amat ya. Untuk lebih detail bisa ditanya ke BPOM. Ditanya kagak dijawab, Bu. Pakai surat juga kagak dijawab. Ujarnya, Tempo masih mencoba menghubungi Kepala BPOM, Penika Lukito. Iya Ibu Penny ini. Wah, ada fotonya. Habis gini gue bahas nih. Ada perbandingan berita supaya lu tahu tuh. Bagaimana kerjanya BPOM tuh. Ngeselin. Tapi kita kudu sabar sebagai rakyat, ya kan? Mereka kan pejabat, mereka pejabat. Demi Allah mati juga, mau rakyat mau pejabat mati juga, dalam kubur ditanya juga lu. Nadia menyebut jutaan micin yang kadaluarsa tersebut merupakan vaksin hibah dari negara-negara lain. No, vaksin hibah. Lu tahu hibah, pemberian. Indonesia ini dikasih vaksin kadaluarsa. Berasa kayak tempat sampah negara kita ya. Yang udah kadaluarsa kasih ke kita gitu. Pemerintah kita keren, pokoknya keren, canggih. Nadia menyebut jutaan vaksin yang akan kadaluarsa tersebut merupakan vaksin hibah dari negara-negara lain. Sebanyak 18 juta vaksin COVID-19 itu sudah didistribusikan ke daerah dan tersebar di seluruh Indonesia. Selamat datang kadaluarsa. Rakyat Indonesia, terimalah vaksin kadaluarsa. Sudah diperpanjang kok kadaluarsanya bisa. Ya Bu ya, cerdas loh Ibu. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan upaya perpanjangan batas kadaluarsa vaksin COVID-19 bukan solusi utama dari masalah ini. Pemerintah akan memerintah daerah terus menggenjot vaksinasi. Genjot aja terus Pak. Genjot sampai jebol. Perpanjangan ini hanya usaha agar stok vaksin yang ada tidak terbuang sia-sia. Kunci utama penggunaan vaksin yang baik didistribusikan ke masyarakat, kata Wiku. Bapak, ini gara-gara genjot begini, akhirnya screeningnya sekena-kena di target-target. Akhirnya warga yang mestinya nggak layak vaksin, akhirnya menerima tuh micin. Ya, terus akhirnya terjadi apa-apa. Kalau ada terjadi korban kipi, siapa yang tanggung jawab? Kagak ada. Nih, nama-nama yang gua sebut tadi tuh, coba gitu nah. Kumpul tuh, Ibu Siti Nadia, Penny, ya. Kumpul, tanda tangan, saya tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa terhadap rakyat yang sudah divaksin. Nah tuh keren. Ini tanggung jawab kagak mau lu. Ada yang mau tanggung jawab? Ntar gue begini dikira gue anti micin. Kagak, gue anti pemaksaan. Nah karena ngelihat yang begini ya Allah.
Rakyat Indonesia dapat micin hibah, hadiah yang udah mau kadaluarsa. Udah berasa kayak, ya Allah, tempat pembuangan akhir. Nah, yang lebih kerennya lagi BPOM nih. Ya, BPOM tuh yang bilang perpanjangan masa kadaluarsa tuh. Si Ibu Penny tuh. Ada beritanya begini nih. Ini nggak lama juga Nih, yang foto CNN ya Bu, muka Ibu pas begitu tuh. Ya, muka Ibu pas begitu. Bukan saya yang moto ya Bu ya, CNN. Muka Ibu begitu ya Bu ya. Aduh Bu, ngopi dong Bu. Mes gue. BPOM ungkap merek kopi mengandung paracetamol. Merek kopi dipikirin sama dia. Micin diperpanjangin. Cerdas Ibu. Orang mana sih Ibu ini ya? Rumahnya di mana sih? Pengen gua ajak ngopi. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan sejumlah merek kopi yang mengandung bahan kimia obat yakni paracetamol dan obat kuat pria. Ini yang dipikirin sama BPOM. BPOM merinci merek kopi tersebut yakni kopi jantan, kopi celeng, kopi bapak, spider, urat madu, dan Jakarta Bandung. Belum ada keterangan dari produsen kopi tersebut terkait temuan BPOM. Giliran kopi dapat temuan, giliran micin ditanyain, itu kagak mau jawab. Kami sudah menyurati BPOM, kagak dijawab sama BPOM. Giliran kopi lu Bu, sini Bu, ngopi yuk. Mes gue. Nih, gue kalau ini lama-lama gue kalau keceplosan akhirnya gue, aduh. Ya. Kepala BPOM, Penny Kalukito mengingatkan soal bahaya penggunaan bahan kimia obat dalam produk pangan olahan. Bu. Bahan kimia dalam produk pangan olahan itu bahaya? Gimana, Mi? Ya Allah, ini gemes beneran gue. Kayaknya gue malam ini darah gue naik tekanannya nih. Ini kalau pakai meteran darah tuh kayaknya tumpah-tumpah gue. Kopi dipikirin sama dia. Katanya bahaya kalau pakai bahan kimia. Iya. Tengah malam gue teriak-teriak, diusir gue dari kontrakan nih. Bodo amat lah. Kepala BPOM Penny Kalukito mengingatkan soal bahaya penggunaan bahan kimia obat dalam produk pangan olahan. BPOM kata dia menemukan kopi yang mengandung paracetamol dan sildenafil dalam penindakan di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Bahan kimia obat merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional dan pangan olahan. Bahan kimia obat seperti paracetamol dan sildenafil merupakan bahan yang digunakan untuk produksi obat, kata Penny dalam keterangannya Minggu 6 Maret. Terus yang dipakai dalam micin itu apa bahannya Bu? Siapa aja pakarnya Bu? Siapa aja ahlinya Bu? Jurnal kesehatannya yang mana Bu? Apakah Ibu sudah melihat data yang bisa kemungkinan terjadi dari dokumen Pfizer yang katanya bocor? Masa Ibu nggak tahu itu Bu? Giliran kopi lu pinter Bu, giliran micin yang udah ada jelas korbannya Ibu nggak mikir gitu Bu. Kan Ibu ada otaknya kan Bu, dipakai lah Bu ya kan, otaknya Ibu kan pinter. Giliran kopi Ibu tahu. Penny menjelaskan bahwa penggunaan paracetamol dan sildenafil yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek samping yang ringan, berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Terus penggunaan micin yang tidak tepat, apakah tidak bisa menyebabkan, aduh, sampai nggak bisa ngomong gue sama orang-orang pinter nih. Pejabat kita ini terlalu pinter ya. Terus efek samping yang ringan. Terus kalau micin nggak ada efek samping ringan, berat, nggak ada ya Bu ya. Micin itu kan tetesan embun dari surga ya Bu. Serah Ibu deh. Lu lihat aja guys ya, lu lihat rakyat Indonesia, lu lihat nih pejabat kita BPOM, Bu Penny yang paling cantik deh. Kata Penny, paracetamol dapat menimbulkan efek samping mual, alergi, tekanan darah rendah, kelainan darah, dan jika digunakan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yang lebih fatal seperti kerusakan pada hati dan ginjal. Ibu tahu loh ini. Giliran micin Bu, segitu banyaknya korban, segitu banyaknya ahli yang mengatakan, Ibu nggak tahu itu Bu. Apa mungkin Ibu jurnal kesehatannya kurang? Ibu duduk dah Bu, saya kasih jurnal sama Ibu. Saya bukan pejabat, saya bukan dokter, bukan ahli, tapi saya punya jurnalnya Bu. Tentang micin, itu yang kemarin saya suratin BPOM. Untuk ngajak Ibu membuka data Ibu, supaya kami tahu.
sebagai rakyat Indonesia, dan itu berdasar kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rakyat Indonesia berhak tahu tentang efikasi vaksin, Bu. Sementara sildenafil dapat menimbulkan efek samping mulai dari yang ringan seperti mual, diare, kemerahan pada kulit hingga reaksi yang lebih serius seperti kejang, denyut jantung tidak teratur, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan menimbulkan kematian. Aduh, ini semua yang ini ada juga di micin ini, Bu. Ada Ibu. Gue mau ngapain sih baca ini, gue seriusan nih berita, ya Allah. Ini terusin kagak nih berita nih, gue takut ya tiba-tiba gue kolaps gitu ya. Masalahnya yang gue hadepin laptop gitu. Ntar gue gemes gimana? Gue punya nih laptop. BPOM menyatakan barang bukti pangan olahan dan obat tradisional yang ditemukan seperti kopi jantan, kopi celeng, kopi bapak, spider, urat madu, dan Jakarta Bandung. Produk-produk tersebut diduga mengandung BKU, paracetamol, dan sildenafil. Nilai keekonomian barang bukti ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah, ucap Penny. Micin berapa, Bu, uangnya, Bu? Banyak ya, Bu, ya? Bill Gates saja dapat 800 triliun ya, Bu, ya? Kalau dibagi-bagi, kasih 500 triliun di Indonesia. Masih kembali ya, Bu, ya? Tajir ya, Bu, ya? Insentif naik ya, Bu, ya? Iya ya, Bu, ya? Udahlah, ini kalau gue terusin beritanya gue gemes. Udah ya, udah begitu aja beritanya ya. Beneran gemes gue, guys. Ya udah, lu lihat sendiri bagaimana BPOM ngurusin kopi. Micinnya diperpanjang kadaluarsanya. Lu mikir dah tuh. Lu terima dah tuh ya. Lu terima, ambil dah. Dan mudah-mudahan ya Allah, konten ini lu mau download, silakan download. Lu mau sebarin, silakan sebarin. Udah, gue gemes, serius. Gue gemes, kayaknya ini konten gue terakhir hari ini, besok lagi deh ya. Gue takut nggak fokus otak gue gara-gara Bu Penny sama Bu Siti Nadia Tarmizi yang terlalu jenius, yang membuat otak gue kagak bisa mikir segitunya sama rakyat Indonesia. Micin hibah yang mau kadaluarsa diperpanjang masa kadaluarsanya dengan omongan sudah kok dengan ahli dan pakar. Siapa ahlinya, pakarnya, dan bagaimana penjelasannya nggak pernah tahu dia. Nggak pernah mau ngasih tahu kita. Giliran kopi, tahu dijelasin lu kopi. Kurang kopi kayaknya, Bu. Oke, Bu, itu aja. Buat rakyat Indonesia semangat deh. Udah, lo yang penting ini informasi buat kalian ya. Informasi buat kalian. Begini BPOM kita, ya. Terima aja. Kalau ada apa-apa, lu jangan minta tuntut tanggung jawab sama siapa-siapa. Nangis sama tembok. Ya, begitu. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gue terusin dikit, gue punya nih laptop nih. Gemes gue.